Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak David, tentunya di mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Pada video pembelajaran kali ini, Pak David akan mengajak kalian ke wilayah seni musik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar di wilayah seni musik, tentunya di instrumen yang saya pegang ini. Ini adalah namanya gitar. Nah, alat musik gitar itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada gitar elektrik, yang kedua ada gitar akustik. Nah, pada video ini Pak David memakai gitar akustik sebagai alat peraganya. Di bagian gitar itu ada tiga, yang paling atas, terus tengah, dan yang bagian yang terakhir ada di bagian bawah. Kita bahas di bagian atas dulu aja ya, di bagian headstock, atau gampangannya ini bagian kepala, bagian atas, headstock namanya ya. Di dalam headstock tersebut ada satu bagian yang sangat penting menurut saya. Ini penting sekali karena ini ada kaitannya dengan nada yang dihasilkan oleh gitar ini ya. Di bagian headstock ada namanya tuning case atau tuning pack. Tuning ini fungsinya untuk menyetem gitar saat gitar suaranya sumbang. Sumbang itu tidak pas atau tidak sesuai dengan nada yang diinginkan. Misalnya sebagai contoh, nada E saya itu kurang tinggi. Contohnya ya, ini diulir ke atas. Ada perbedaan suara ya. Terus dibalikin lagi. Oh, ini pas. Nah, ini bagian tuning key atau tuning pack. Tuning di bagian headstock ada bagian itu. Terus di bagian yang kedua itu ada yang namanya neck, NECK, neck. Ini bagian neck. Di bagian neck itu juga ada beberapa nama yang penting. Yang pertama ada fingerboard. Fingerboard itu ini papan untuk jari-jari kita memainkan nada. Nah, ini ya, fingerboard. Terus yang kedua ada fret. Fret itu adalah sekat-sekat ini, pembatas-pembatas ini. Ini fret. Ada 21, kalau nggak salah 21 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 fret dalam gitar pada umumnya. Fret ini fungsinya untuk menghasilkan nada supaya gampang. Contohnya kalau di biola itu tidak ada fretnya, itu susah sekali untuk menghasilkan nada ya. Itu fret. Kurang lebih fretnya ada 21 di dalam gitar pada umumnya. Terus yang ketiga ada inlay. Titik pada samping gitar atau pada tengah gitar. Nah, itu inlaynya ini ya. Ada yang putih. Nah, ini fungsinya supaya kita memainkan gitar itu tidak terlalu melihat kayak gini, cukup di sini. Biasanya di samping ini juga ada inlaynya, sesuai ini ya, titik-titik ini di atasnya. Ini main gitar cuma gini aja, nggak usah gini. Fungsinya inlay untuk itu. Terus yang bagian keempat ada truss rod. Truss rod itu fungsinya untuk meluruskan neck supaya tidak melengkung. Biasanya truss rod letaknya di dalam fingerboard, di dalam neck ini ya. Nah, ini besi ini loh. Nah, ini kan di sini ada besi ya. Nah, ini ada besi. Nah, ini terbentang di dalam ini sampai sini. Nah, fungsinya untuk menahan neck supaya tidak bengkok ke depan. Itu truss rod. Di bagian yang ketiga ada body gitar. Body gitar. Nah, di dalam body gitar juga ada nama-namanya. Yang pertama itu ada sound hole. Sound hole ya. Nah, ini sound hole fungsinya untuk mengeluarkan suara supaya lebih keras.
karena di dalam gitar akustik ini tidak memakai aliran arus listrik untuk pengerasnya. Makanya ada lubang di sini, sound hole. Suaranya sudah nyaring. Biar nyaring ya. Misalnya ini ditutup, suaranya juga beda. Terus yang kedua ada pickguard. Pickguard itu tempatnya biasanya di sini, ada mika. Ini biasanya ada mika pickguard ya. Fungsinya supaya tidak lecet sini. Setnya supaya tidak lecet. Tapi kebetulan ini tidak ada pickguardnya ya. Tapi gitar yang satunya ada pickguard. Kemudian yang ketiga ada bridge. Bridge inilah ini namanya bridge. Tempat untuk penyangga senar di bawah. Bridge. Kayu bridge. Kemudian ada bridge pin. Bridge pin itu lubang kecil, fungsinya untuk memasukkan senar-senar. Bridge pin. Kemudian yang terakhir ada saddle. Saddle ini ya, penyangga senar. Nah, ini loh bentangan ini. Dari sini sampai sini. Ini saddle. Fungsinya untuk menahan senar supaya tidak lari kemana-mana. Sama dengan fungsi nut di atas. Ini namanya nut. Supaya senarnya tidak lari-larian kemana-mana. Nah, ada tempatnya. Pada bagian-bagian gitar, tadi sudah Pak David terangkan di depan ya. Sekarang kita langsung menuju ke nada-nada pada senar. Senar gitar itu memiliki 6 senar. Senar 1 itu paling kecil, yang di bawah ini. Ini senar 1. Nadanya seperti ini. Semakin kecil senar gitar, semakin tinggi pula nada yang dihasilkan ya. Oh, tinggi ya. Terus senar 2 atasnya itu lebih besar daripada senar 1. Terus senar 3, senar 4, semakin ke sana senarnya semakin gede, nadanya juga semakin besar. Senar 5, senar yang terakhir, senar 6. Kalau dipetik dari 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti ini. Ada 6 senar. Masing-masing senar itu memiliki nada sendiri-sendiri. Kita mulai dari senar yang nomor 6. Itu senarnya nadanya adalah E. E rendah. Kemudian senar nomor 5 nadanya adalah A. Senar keempat nadanya adalah D. Senar ketiga nadanya adalah G. Senar kedua nadanya adalah B. Senar terakhir, senar 1 itu yang paling kecil, nadanya yang paling tinggi. Nadanya adalah E. E tinggi. Kalau yang 6 tadi rendah. Kalau yang senar nomor 1 itu E tinggi. Untuk menghafalkan senar, nama-nama senar, nada-nada senar dalam gitar itu cukup mudah. Kalian mulai dari senar yang paling besar, senar 6, terus lanjut 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling kecil ya. Dari 6. E, A, D, D, B, E. Dari 6. E, A, D, D, B, E. Kalau pakai nada itu biar cepat dan mudah diingat, itu nadanya seperti ini. E, A, D, G, B, E. E, A, D, G, B, E. Nadanya seperti itu, biar mudah diingat. Sampai kapanpun kalian tetap ingat nada pada senar gitar. E, A, D, G, B. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar di wilayah kunci atau akord pada gitar. Kita akan kupas satu persatu bagaimana sih cara memainkan akord pada gitar, sehingga kita nanti bisa memainkan lagu yang diinginkan. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya, akan saya beri nama pada jari-jari saya tersebut. Yang jari telunjuk ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan jari kelingking nomor 4. Ibu jari nggak usah dikenamain, 0 ibu jari ya.
Yang pertama, kunci C mayor. Jari 1 terletak pada senar nomor 2 pada fret yang atas. Fret pertama. Ini. Nah, terus jari 2 berada pada posisi senar ke-4 pada fret 2. Terus jari ketiga itu berada pada fret ke-3 senar ke-5. Posisinya kurang lebih seperti ini. Kelingkingnya nggak usah. Ibu jari cukup menekan ini. Kalau dipetik, suara yang dihasilkan seperti ini. Yang kedua, ada akord D mayor. D mayor itu posisinya berbeda dengan C mayor. Posisinya seperti ini. Pada jari 1 itu berada di fret 2 senar ketiga. Fret 2 senar ketiga. Kemudian jari 2 berada pada fret 2 senar pertama. Yang jari 3 itu berada pada fret 3 senar kedua. Posisinya seperti ini. Kalau dipetik, suara yang dihasilkan seperti ini. Kalau E mayor itu berbeda lagi. Posisinya lebih di atas ini. Pada jari 3, jari pertama dulu ya, posisinya di sini. Di fret 1 senar ke-3. Ini. Kemudian jari kedua itu di fret 2 senar ke-5. Jari ketiga pada fret kedua senar ke-4. Posisi E mayor seperti ini. Kalau dipetik, kemudian kunci F mayor itu hampir berdekatan dengan kunci C mayor tadi. Kalau C mayor tadi begini ya, senar 1, maaf, jari 1 berada pada fret 1 senar kedua. Ini kita bicara C mayor. Kemudian fret 2, jari 2 berada di fret 2 senar ke-4. Kemudian yang terakhir jari 3 berada di fret 3 senar ke-5. Ini C mayor. Ketika kalian pengen memainkan akord F mayor di bagian jari ke-2 dan ketiga itu diturunkan senarnya. Ini diturunkan ke sini, berarti ke senar ketiga fret kedua. Terus ini jari nomor 3 diturunkan juga. Jadi ke jari ketiga itu fret 3 senar ke-4. Ini F mayor. Kemudian kunci yang berikutnya atau akord yang berikutnya adalah G mayor. Pada jari 1 berada di fret 2 senar ke-5. Jari 2 berada di fret 3 senar ke-6. Jari ketiga berada di fret 3 senar pertama. Ini posisinya. Kalau dipetik, suaranya seperti ini. G mayor. Kalau A mayor itu posisinya seperti ini. Semua berada pada fret 2. Mulainya dari jari 1 berada di fret 2 tetap ya, senar ke-4, 3 dan 2. A mayor. Secara keseluruhan ada C mayor, D mayor, E mayor, F mayor, G mayor, A mayor. Dah sampai A dulu ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Tentunya masih di wilayah pembelajaran seni budaya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.